Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi. Dan mungkin sharing saya kali ini untuk mengenai klarifikasi mengenai video saya sebelumnya ya. Saya kemarin bikin video dan saya tidak terlalu tampakkan begitu detail untuk setiap pokok sawitnya. Dan alhasil menjadi pertanyaan dari rekan-rekan semua ya. Katanya bibit unggul, bibit bersertifikat, kenapa kok truk bisa sekosong itu untuk pokok sawitnya. Sebenarnya bukan, treknya ini bukan kosong-kosong sekali ya, masih ada performa. Nah ini ya, jadi saya bisa tunjukkan dari setiap pokok sawit yang sudah saya tanam ini. Maksud saya trek ini ada penurunan produktivitas dari pokok sawitnya ya. Karena apa? Selalu kita ambil dalam setiap rotasi panennya. Jadi saya katakan sekalipun bibit unggul pasti akan merasakan dampak yang namanya trek ini ya. Dan untuk treknya ini ya seperti ini ya, saya bilang trek ini ya. Dari produktivitas untuk pokok sawitnya jarang sekali yang matang, jadi banyak sekali yang tunas mudanya seperti ini, tunas buah mudanya. Jadi tidak kosong-kosong amat ya. Itulah untuk unggulnya bibit unggul atau bibit bersertifikat yang kita tanam ya. Jadi kemarin itu kan saya hanya seperti ini ya, tidak saya dekatkan dengan pokok sawitnya. Jadinya dikira untuk pokok sawit yang saya katakan unggul ini kosong sekali untuk buahnya. Padahal jika kita mendekat seperti ini ya, dari setiap pokok sawit masih ada untuk performanya. Nah ini rekan-rekan bisa lihat, jadi masih ada ya. Sekalipun kita bilang trek, sekalipun kita bilang lagi tidak ada buah, lagi ada penurunan performa dari setiap pokok sawitnya, ya ini masih ada, tetap masih ada ya. Untuk tunas-tunasnya, untuk buah mudanya. Jadi yang saya katakan ini ya, mengenai bibit unggul ataupun bibit bersertifikat di perkebunan manapun ya, saya bisa pastikan pasti akan menjumpai trek. Jadi dalam beberapa kali rotasi panen kita tidak dapat banyak menghasilkan buah dari perkebunan kita, olehnya lagi proses trek tadi ya. Jadi walaupun sudah kita berikan atau aplikasikan pupuk secara ekstra untuk perkebunan kita, sekalipun itu bibit unggul, yang namanya trek ini akan terjadi pada perkebunan kita ya. Jadi kemarin itu saya bikin video, saya tidak dekatkan untuk pokok sawitnya, dan rekan-rekan ini menganggapnya bibit unggul bisa nyampe kosong seperti itu ya. Jadi walaupun sekalipun bibit unggul, pasti ada momen, pasti ada waktu treknya, tidak selalu berbuah lebat, tidak selalu performanya baik. Jadi akan seperti ini. Nah ini ya, kalau kita dekatkan seperti ini. Kemarin itu saya katakan untuk pokok sawitnya sudah sangat pantas sekali jika menghasilkan buah yang berbobot dan besar dan lebat seperti ini. Nah ini untuk performa saya perlihatkan dari dekatnya. Semoga datanya video ini bisa menjadi motivasi ataupun pengetahuan ya. Jadi sekalipun bibit yang kita tanam ini varietas unggul, bibit bersertifikat, jika memang waktunya trek ya trek ya. Karena apa? Karena selalu kita ambil hasilnya setiap kali rotasi panen datang. Nah ini untuk setiap pokok sawitnya. Jadi walaupun dari kejauhan seperti ini tampak tidak ada buah, jika kita dekatkan untuk performa buahnya masih tetap selalu ada. Cuman itu tadi, buahnya masih muda, masih lama untuk matang ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini untuk kalau kita dekatkan untuk performa buahnya. Jika dari jauh tidak akan terlihat. Nah kemarin saya seperti ini ya, jadi buahnya terlihat tidak ada kalau kita dari jauh ya, seperti ini. Nah ini oke.
Jadi untuk rekan-rekan semua, tetap utamakan, tetap prioritaskan untuk tanam bibit yang bersertifikat, bibit unggul. Dan itu tadi, walaupun bibit yang kita tanam ini bibit bersertifikat, bibit unggul, kalau momen trek ini tentunya akan berlaku di setiap perkebunan sawit dimanapun itu ya. Jadi sekalipun kita beri pupuk ekstra, sudah kita tambah dengan pupuk jangkos ini atau kita bilang bisa organik seperti ini, tetap akan ada momen di mana sawit kita ini produktivitasnya menurun. Biasanya di saat datang musim kemarau, dengan rotasi panen yang kita lakukan, akan ada waktu untuk sawitnya ini berproduktivitas dengan baik lagi ya, dengan seperti biasanya. Ini. Jadi kalau dibilang sawit unggul apakah ada trek, tetap masih ada trek ya. Semuanya punya waktunya, punya momennya. Jadi kalau lagi trek seperti ini, jangankan mau kita panen dapat 100 kilo ya dalam per hektarnya. Kadang-kadang kita panen 4-5 hektar ini cuma dapat beberapa kilo saja, tidak sampai ton ya, karena memang lagi musim trek ini. Nah ini kemarin itu treknya habis terkena musim kemarau lama, tidak kita aplikasikan pupuk. Pas sebelum kemarau itu kita hantam habis-habisan untuk buahnya. Nah itulah terjadi musim trek seperti ini. Benar ini ya, untuk panen saja, untuk mengambil hasil dari kebun ini untuk mencapai ratusan kilo sangat berat, sangat sulit ya. Karena lagi menjalankan momen trek seperti ini. Hampir tidak ada buah yang matang, kalaupun ada cuman dari setengah hektar ini paling dapat 10-20 bijian ya. Nah ini. Oke. Cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan, bisa menjadi ilmu untuk rekan-rekan semua. Tetap tanam bibit yang bersertifikat, bibit unggul. Kalaupun memang lagi trek ini kita nikmati saja. Jadi kita olah kebun kita dengan baik, dengan rutinitas lainnya maksud saya ini. Bisa kita penanganan gulma, bisa kita pembersihan piringan, atau hal lainnya positif untuk kebun kita supaya kedepannya bisa menghasilkan buah yang lebih oke, lebih baik lagi ya. Jadi seperti ini untuk treknya sawit bibit unggul ya. Oke, saya tutup dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang kurang benar. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan mampir dan sudah melihat tayangan video saya hingga akhir seperti ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.